TMI ini nomor satu, kembalikan ke kitahnya. Nah, Ya, kitahnya TMI ini apa? ya, Dia itu adalah memang miniaturnya Indonesia, secara kalau kita lihat apa dari rumah-rumah daerahnya apa ya, segala macam itu dikembalikan ke kitahnya. Nah, kenapa nomor satu apa yang saya maksud kembalikan ke kitahnya? Jadi isinya Taman Mini itu apa dulu? Adalah anjungan, museum, ya, dan ada beberapa wahana-wahana. Ya. Tapi eh, ini kan cita-cita, saya mohon maaf ya, bukannya apa Pak. Saya bilang ini idenya eh, keluarga Pak Harto, ya. Eh, Zaman itu luar biasa ini. Saya hmm, senang saya hmm, itu mengat kita apa namanya lebih dari 700 bahasa ya. Suku bangsa lebih dari bahasa itu dikumpulkan, ada representasinya di situ gitu. hmm. Walaupun dengan waktu itu kita hanya tahu 27 provinsi, sekarang udah nambah 10 lagi ya 37. Itu dikumpulkan di situ. Eh, dan kemudian setelah Pak Harto dan Bu Tin tidak ada pun keluarganya masih Ya. merawat itu gitu. Apa masih taman mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku sebelumnya yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Beliau sekarang adalah Wakil Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, baik, sehat. Ya, baik. Mungkin Bapak bisa mulai dengan bercerita ketika kuliah, baik di Fakultas Ekonomi UGM atau kemudian mendapat gelar Master Public Management di National University Singapura. Silakan, Pak. Ada cerita aneh sebenarnya. Jadi sebenarnya saya itu masuk Gajah Mada itu UGM bukan pilihan pertama. Ya, Sebenarnya pilihan kedua. Pilihan pertama saya sebenarnya Teknik Gas dan Petrokimia UI karena saya oh, suka kimia organik. ya, Keduanya baru Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Tapi ini cerita aja. Jadi mengenai kekuatan visioning sebenarnya. Jadi ya, waktu kelas 1 SMA, ayah saya kan guru besar UGM juga, jadi suka ya, bolak-balik Jakarta, Jogja. Tapi ya, saya lebih tinggal di Jakarta. Nah, waktu kelas 1 SMA naik kelas 2 SMA, saya datang ke Jogja nih sama ayah ya, saya karena saya bekerja, saya datang ke Jogja. Nginep di Losmen waktu itu, namanya Losmen Jogja Kembali, dekat dekat Muhammadiyah situ apa ya, dekat alun-alun lah.
Ya. dan Ahmad Dahlan. Nah, Jogja kembali. Nah kalau ayah saya kerja siang atau ada rapat atau ngajar, saya nggak tahu juga. Saya jalan sendiri tuh dari Ahmad Dahlan ke Malioboro. Di situ saya suka duduk sendiri. Saya bilang, kok saya lebih cocok tinggal kuliah di Jogja ketimbang di Jakarta. Saya bilang. Iya. Nah, nah dilalah kok ya visioning itu kejadian gitu. Ya. Ini kejadian setelah saya lulus SMA, saya keterimanya di Jogja, walaupun Jogja UGM bukan jadi pilihan pertama saya. Ya. Pilihan pertama saya karena saya senang kimia organik, waktu itu ya, teknik gas dan petrokimia. Ya. Nah, eh, lucunya lagi saya kan tidak punya apa ya mengenai ilmu ekonomi dan sebenarnya clueless apa. Jadi sebenarnya orang bilang waktu itu biar cepat kerja masuk akuntansi atau manajemen akuntansi. Nah, saya waktu itu saya pikir yang saya tahu fakultas ekonomi ya saya langsung contrengnya ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Nah, saya baru tahu ternyata ada jurusan akuntansi dan manajemen setelah saya masuk. Saya nggak tahu sebenarnya. Karena karena kalau di UI waktu itu hanya ada jurusan fakultas ekonomi dan penjurusan di semester ketiga. Nah, kalau di UGM ternyata dari semester satu sudah dilakukan Ya. penjurusan. Nah, itulah kejadiannya saya sebenarnya benar-benar ya. Nah, tapi esensinya apa? Jadi memang kalau ditanya, kalau namanya apa, orang bilang apa, dulu ya, oh kalau UI di universitas itu kuat karena banyak praktisinya, di UGM kuat secara teorinya. Saya kira sih, ya mohon maaf ya, mungkin betul atau salah, tapi buat saya kalau namanya explicit knowledge, apa teori umum segala macam ya, itu di universitas mana aja ya kalau memang dosennya apa namanya orang-orangnya bener ya, mungkin nggak jauh-jauh beda. Ya. Cuman memang yang membentuk kita itu adalah culture-nya di UGM. Itu lain. Jadi ya itu di di, di layarnya Pak Bambang itu guyup rukun migunan itu. Yang terutama guyup dan rukun itu. Jadi memang kayak tidak ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi kelebihannya itu kita memang lebih fluid, bergaul, dekat dengan siapapun, ya. Seperti tidak ada apa namanya kemana-mana kayak saudara. Tapi memang kita kehilangan private sphere. Jadi kadang sinawe Ya. angel. Kenapa? Karena banyak teman terus, selalu banyak teman. Kami selama ini mengabdi demi kemanusiaan dan berdiri sampai saat ini dengan etos bernama kehormatan, keberanian, serta kerja keras. Kami akan berusaha menjadi lebih baik karena masa depan kami adalah saat ini. Mempersiapkan diri bergerak maju untuk momen terbaik dan menjadi catatan sejarah kami di masa yang akan datang. Kami bertugas mencari dan menyelamatkan untuk Anda dan Indonesia. Kami pelopor dan patriot yang tetap berjuang sebagai abdi masyarakat dan negara. Kami akan selalu bersama dengan Anda, selalu siap dan menjaga dengan kekuatan, kebersamaan, dan semangat kami untuk memberi pelayanan SAR yang cepat dan terbaik. Kami adalah Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Jadi di mana-mana selalu dikelilingi teman. Jadi itu yang namanya iklim Jogja. Jadi selalu kebersamaannya kuat sekali. Dan yang lucunya apa? Selain UGM ini kan kampus terkenal kan sebagai kampus Pak tertua ya, negeri Ya. tertua dan banyak tokoh-tokoh nasionalis ya. Tapi walaupun mereka menjadi tokoh nasional ya berbahasa Indonesia ya baik, siapapun yang masuk Jogja ya pasti jadi pintar bahasa Jawa. Nah itu dia zaman itu ya, Ya. nggak tahu sekarang ya.
ada saya besar di Jakarta, bahasa Jawa saya bahasa sedikit aja, tapi begitu masuk Jogja ya karena kehidupannya ya saya jadi terasah juga untuk berbahasa Jawa. Nah, Ya. dan ini yang membuat apa, suasana Jogja itu selalu apa, UGM itu selalu membuat kita apa, eh, ingin selalu kembali gitu. Jadi nggak Ya. kayak kalau lulus terus hilang kita enggak, tapi pasti ingin kembali. Nah, ini yang namanya di Jogja itu pembentukan karakter luar biasa memang terjadi di Jogja. Nah, eh, kalau saya tanya lagi mengenai kuliah dan lain-lain, saya selalu bilang ada kekuatan visioning ya sampai kehidupan saya itu selalu dengan ada yang namanya karena ada sesuatu yang memang deep inside itu kita pikirkan dan itu entah kenapa yang dilalah kersane Gusti Allah itu diijabah. Ya. Sama juga ketika saya uh, bisa ke NUS, kemudian apa ada masa saya di Harvard University, Ya. kemudian dari Harvard ke nggak lama kemudian di MIT, itu ada ceritanya juga. Jadi setelah waktu di UGM saya ada dapat visiting student Ya. di Montreal di McGill University. Di McGill University, dari McGill saya waktu libur saya jalan-jalan ke Boston ke Harvard. Saya bilang enak juga ya kuliah di sini, kapan ya bisa di sini batin. Waktu di UGM saya diajak almarhum mendiang dokter Profesor Dr. Dibio Prabowo waktu itu untuk kunjungan ke Singapura. Waktu itu masih apa namanya untuk studi apa studi kelasnya beliau lah. Ada beberapa mahasiswa diajak. Saya diajak ke NUS. Saya nggak tahu NUS itu gimana ya, tapi ya Pak Dibio waktu itu mengajak mahasiswanya ke NUS. Nah waktu itu saya bilang, wah enak juga ya kuliah di NUS. Bagaimana cara bisa kuliah di NUS? Nah rupanya entah kenapa karena saya pernah menjejakkan kaki situ dan batin di NUS, di Harvard, kemudian waktu di Harvard saya main di MIT, itu kejadian semua ya. Hmm. Ya. Tanpa saya pernah mengerti effort apa yang saya jalankan untuk tujuan. Misalkan ada orang yang effortnya untuk tujuannya enggak, itu Ya. mengalir begitu aja. Ya. Jadi sama seperti saya senang dengan teknik gas dan petrokimia. Suatu saat saya ingin mengerti mengenai gas. Kalau kakak saya bilang dari kecil nanti kerja di Pertamina aja kalau senang kimia organik, kalau senang itu. Kok yang dilalah di usia saya yang ke 44 tahun saya jadi wakil komisaris utama Pertamina. Hmm. Saya nggak melewati jadi pegawai Pertamina tapi langsung jadi di 2016 ya. Ya. Saya langsung jadi wakom Pertamina 2016. Ya ini yang nggak tahu saya ini mungkin kurang akademis Ya. tapi uh, kita punya apa namanya alam bawah sadar kita itu punya kekuatan membawa kita ke tempat yang memang mungkin kita pikirkan, mungkin kita inginkan, dan mungkin itu terbawa dalam doa kita, dan itu mungkin baik buat kita insya Allah. Dan itu kita akan sampai ke situ. Eh, Pak Edwin pernah menjadi apa peneliti di UGM. Pada waktu itu, apakah Ya, sebagai dosen atau sebagai apa Pak waktu itu? saya belum jadi full research, karena saya asistennya Pak Anggito Abimanyu. Hmm. Jadi Pak Anggito itu saya sedang mau nulis skripsi. Pak Anggito baru pulang dari
University of Pennsylvania, baru menyandang gelar doktor lah, baru tahun 92, 92 93 ya, 93. Beliau punya proyek mengenai ekonomi lingkungan itu di PAU, Pusat Antar Universitas. Kemudian beliau rekrut beberapa mahasiswa untuk jadi asisten dan juga melakukan penelitian mengenai environmental economics. Nah, yang direkrut itu saya, Gubernur DKI yang baru turun kemarin, Anies Baswedan. Oh, iya, iya, iya. Jadi Anies Baswedan itu tuh asistennya Pak Mas Tito juga. Iya, 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 iya. Terus ada yang namanya sekarang di dosen UGM, namanya Poppy Ismalina. Kemudian juga ada yang sekarang di kantor Wakil Presiden, Dr. Elan Satriawan. Nah, itu dikumpulkan oleh Pak Anggito. Nah, di situ kita diminta melakukan, ada yang supporting penelitian yang dilakukan oleh beliau, tapi ada juga penelitian mandiri kita yang kemudian jadi skripsi kelulusan. Jadi mungkin saya bilang kita nulis skripsi, bantu skripsi orang kalau tapi dibayar oleh proyeknya Pak Anggito, Mas Tito saat itu. Contoh Anies itu dia meneliti tentang lingkungan, apa namanya, efek perilaku pengendalian lingkungannya multinational companies. Kalau itu dibiayai oleh pihak, kita dapat ini ya. Kalau saya mengenai limbah di pabrik kertas dan pulp and paper, ya, mengenai environmental economics. Nah, itu di semua, dan kita juga supporting beberapa penelitian yang dilakukan oleh timnya Pak Anggito. Ternyata juga punya pengalaman di Bank of Japan, kemudian juga di proyeknya PBB, itu seperti apa, Pak? Saya memang di Industrial Bank of Japan. Jadi ceritanya lepas dari UGM, saya kerja di kampus kan sempat sebentar. Saya balik ke Jakarta tadi, dan akhirnya keterima di Industrial Bank of Japan. Itu saya jadi pertama jadi junior economist. Jadi saya jadi junior economist, dan kemudian lanjut menjadi industry analyst, sampai ketika suatu saat bos saya melihat saya juga punya bisa diminta jadi credit analyst. Akhirnya saya punya 3 kartu nama waktu itu, masih muda. Kadang-kadang saya kalau diminta research ekonomi, saya ke mana-mana pakai kartu nama ekonomis. Kalau saya lagi industri riset mengenai industri, saya ke asosiasi, saya pakai kartu nama industri analis. Kalau ketemu calon debitur atau debitur, saya pakai kredit analis. Itu saya jalani sampai ketika Krismon saya udah mulai restrukturisasi, dikasih ke saya kerjaan restrukturisasi utang. Nah, sampai satu saat di tahun 98 itu, ya, lagi rame-ramenya, ya, di akhir tahun 98, kemudian banyak demo, banyak orang miskin, kemudian terjadinya konflik di mana-mana, ya. Tahun 98 konflik sosial. Nah, itu agak parah. Mungkin banyak yang tidak ingat ya, tapi tahun 98 itu tidak hanya terjadi krisis moneter, tapi juga konflik sosial dan bencana. Ini yang orang hanya melihatnya, yang keingat mungkin kalau peristiwa 98 itu, kalau nggak penembakan masa Trisakti 1, Trisakti 2,
ataupun juga dolar berfluktuasi. Ya. Tapi sebenarnya 97, 98 sampai 99 itu adalah masa bencana. Itu juga disebutnya namanya long drought. Jadi kekeringan di mana-mana. Jadi kalau dibilang Indonesia yang bagian barat itu terhantam oleh krisis ekonomi, ya, karena daerah-daerah urban, yang daerah timur itu kena hantam konflik sosial dan dan bencana. Jadi kerusuhan waktu itu terjadi di Aceh, kemudian nggak lama kemudian di Maluku yang antara Muslim dan Kristen itu waktu Lebaran tahun 99, kejadian pertama di Batu Merah, ya. Dan di Papua juga lagi memanas. Ketika itu ada inisiatif pemerintah, wah ini banyak sekali, mulailah namanya terjadi kelaparan. Kelaparan, kemudian kesulitan pangan. Ini gimana? Maka masuklah bantuan PBB. PBB, ada World Food Program, FAO, dan lain-lainnya. Nah, karena ini yang tantangan Presiden Habibie nih kesepakatannya. Tapi tidak banyak yang tahu. Namanya Emergency Operations 6006, 6006. Nah, emergency operation ini datang, kemudian caranya gimana untuk mulai distribusi pangan, ya, ke daerah-daerah konflik dan yang terkena bencana. Tapi tidak melalui jalur biasa. Jadi ada yang melalui bantuan PBB. Jadi dari PBB-nya itu disebutnya IMOP 606. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, ada Kementerian Pertanian, tentu saja dengan aparat, ya. Nah, waktu itu saya sebagai kredit analis, analis perbankan, tiba-tiba ada yang nawari aja, mau nggak handle project ini untuk IMOP 606, untuk pemulihan masyarakat kelaparan, miskin, dan yang terkena bencana. Karena saya bilang, wah ini asik juga. Saya lagi bosen ini, setiap hari resusasi, kredit aja. Karena anak muda, masih 27 tahun, saya bilang, tahun 90. Oke. Wah, saya nggak tahu. Saya masuk aja. Ternyata, Pak, tugas saya itu satu provinsi, Irian Jaya. Itu namanya Irian Jaya, kan. Sekarang dia 5 provinsi. Dulu satu provinsi, satu orang yang harus melakukan yang namanya monitoring, melakukan assessment. Dan saya kalau ke sana tuh pergi ke lapangan 1 bulan, saya muterin satu Papua itu, satu Irian Jaya zaman dulu, naik untuk melakukan assessment dan kemudian untuk monitoring bantuan yang diturunkan. Dan itu saya jalankan sampai akhirnya di September, bulan Agustus tahun 99, teman-teman saya yang dari Industrial Bank of Japan dan dari perbankan, ketika itu BPPN baru dibentuk, senior saya, ya, telepon dari sana, dia bilang, Edwin, kan kamu banker tapi kenapa kerjanya di hutan, ya? Kenapa kerjanya di hutan? Nah, saya bilang memang ya, itu tugas. Yang waktu itu Krismon itu kerjaan banking buat saya nggak menarik, karena orang melihat aja krisis moneter, tapi saya melihatnya adalah krisis pangan dan sosial. Nah, ini lebih challenging. Tapi setelah berapa kali ngobrol akhirnya, dan ternyata tahun 99 itu keadaan membaik, ya, setelah Pak Harto turun, Pak Habibie jadi presiden. Tahun 99 konflik sosial sudah mulai mereda, long drought juga, kemarau panjang hilang,
Nah, proyek ini mulai dihilangkan, proyek emergency ini. Di shifting yang tadinya di Indonesia Timur dan pedalaman, di shifting menjadi untuk mengatasi korban krismon. Jadi kepada urban poor. Nah, kalau urban poor atau kemiskinan perkotaan buat saya agak kurang menarik. Jadi ya akhirnya saya saya terima, saya ditarik lagi ke dunia keuangan, kembali ke masuk ke BPPN. Bapak dari BPPN kemudian di BUMN. Nah, pertanyaan saya langsung aja. Ini kan akhir-akhir ini banyak kebijakan Kementerian BUMN untuk membentuk holding. Jadi perusahaan-perusahaan sejenis untuk efisiensi dijadikan satu. Nah, ini sebenarnya apa saja ini misinya untuk holdingisasi ini? Sebenarnya Kementerian BUMN itu super holding. Super holding ya. Tapi karena ada, kalau kita rinci sebenarnya ada 800 perusahaan lebih di bawah dia, antara BUMN dan anak perusahaannya. Nah, kenapa perlunya holding ya? Karena kementerian ini dia hanya melihat BUMN ini portfolio aja gitu. Sementara BUMN ini ada banyak jenisnya. Ada yang mulai strategik secara kepentingan nasional, tapi dia untuk secara apa ya? Kalau dibilang untuk pasar dia nggak kompetitif, tapi dia penting ada. Tapi kalau dijual itu untuk contohnya PLN gitu ya, PLN kan dia penting harus ada gitu. Tapi kalau dibuat PLN itu harus dengan harga atau bulak gitu, seperti perusahaan biasa ya nggak mungkin. Berarti kan masyarakat yang harus nggak ada subsidi dan segala macamnya. Padahal PLN itu banyak komponen subsidinya. Tapi ada juga BUMN yang sebenarnya sudah tidak relevan menjadi BUMN. Tidak relevannya apa? Dia tidak mempunyai kepentingan strategis terhadap pemerintah. Ya. Pemain swastanya sudah banyak. Terlebih lagi dia tidak punya market share gitu, kecil banget. Ya, apa dong BUMN ya menyandang nama negara tapi tidak ada unsur strategisnya terhadap pemerintah, dan sudah banyak swasta yang menggantikan. Nah, ini harusnya kan nggak layak gitu jadi BUMN. Tapi untuk harusnya dia diberdayakan atau menjadi benar-benar perusahaan. Nah, holding ini dibentuk tujuannya apa? Dia sebenarnya tidak hanya melihat, kalau orang hanya melihat holding karena kesamaan jenis ataupun apa, tapi sebenarnya holding itu mempunyai 5 fungsi sebenarnya. Yang susah dilakukan kalau itu melalui Kementerian BUMN. Yang pertama itu adalah, kalau kita sebutnya adalah keuntungan pendanaan, financing advantage. Ya. Kalau dia selama shareholdersnya masih Kementerian BUMN, tidak ada yang namanya kalau saling tolong menolong secara keuangan, ya, jika itu pemegang sahamnya kementerian. Jadi kementerian tidak bisa menjamin anak BUMN untuk minjem ke bank. Kementerian juga tidak bisa minjemin duit ke BUMN.
kecuali mengusahakan minta PMN atau Ya. mendapatkan dana APBN. Akibatnya perusahaan BUMN yang kaya ya susah disuruh untuk membantu yang kurang beruntung secara langsung, kecuali dengan sponsor atau dengan transaksi. Tapi untuk minjemin duit kan nggak bisa, ada aturannya. Tapi kalau dia dibuat dari satu holding, oke, yang mempunyai perusahaan-perusahaan yang memiliki interdependensi satu sama lain BUMN, atau mempunyai kesamaan jenis produksi, ataupun dia bagian dari value chain, diholdingkan saja. Karena kenapa? Satu, kita bisa tolong-menolong secara keuangan ketika dia menjadi satu entity holding. Yang itu tidak mungkin dilakukan kalau induknya adalah kementerian. Yang kedua adalah alignment dari strategi pengembangan. Jadi penyelarasan strategi pengembangan. Kalau dia dengan kementerian bisa, tapi seberapa efektif? Nah, kenapa saya bilang agak kurang efektif kalau dari kementerian? Karena setiap BUMN itu punya namanya key performance indicator-nya. Semuanya pengen menang. Semua ditargetkan di atas. Tapi sebenarnya kalau kita bicara di holding, perusahaan-perusahaan yang mempunyai ketergantungan satu sama lain value chain, kalau kita bisa align-kan, ya, selaraskan, kita bisa ngatur siapa yang kita majukan, siapa yang support dulu. KPI-mu agak tergerus, tapi nggak apa-apa karena membantu yang di sini. Misalnya gini, saat ada perusahaan, saya kasih contoh inilah, di swasta itu perusahaan mobil sama perusahaan finance, multi finance, yang mau dimajukan ini kan penjualan mobilnya, supaya banyak kan volumenya. Multi finance-nya diinjek, jangan ambil margin besar-besar. Segini aja cukup supaya orang beli mobil dan langsung di finance. Itu kan namanya yang ini diminta untuk bersabar tapi volume dapat, yang ini untuk ngejar salesnya. Nah, begitu juga dengan di BUMN. Jadi ada yang harus di sacrifice, ya. Oke. Contoh kemarin, contoh restruksi Garuda. Kalau Garuda nanti udah jadi satu holding dengan kita, ya untuk membuat Garuda bisa terbang layak, karena ini BUMN, tapi karena BUMN dan ada perintah PKPU, maka kemarin hutang-hutang Garuda ke bandara tuh direstruksi. Tapi nanti kalau udah jadi satu holding, ya, kalau Garuda masuk ke aviasi pariwisata Indonesia, tentu Garuda akan kita cari di mana dia bisa terbang dengan efisien, dengan memanfaatkan bandara-bandara. Itu namanya alignment strategi. Dan itu kalau tidak diatur melalui holding, ya, tidak dibicarakan, ya carinya pasti saling cari untung sendiri. Ini terjadi di mana? Saya deputinya 2019 waktu itu antara Angkasa Pura dan Garuda. Sebelum-sebelumnya itu Garuda terbang sembarangan, yang untung ada Angkasa Pura 1 dan 2. Tahun 2019 Garuda meng-cut banyak hal, menurunkan penerbangan segala macam, tapi menaikkan tarif, volume penumpang diturunkan. Sementara bandara suruh ekspansi, bangun macam-macam, tapi jumlah penumpang turun. Akibatnya apa? Ya, Garuda membaik, dia mulai kondisi keuangannya membaik terus, tapi at the expense of bandara. Nah, ini kan kayak gini-gini. Karena semua orang ngejar ininya masing-masing, tapi kalau kita bisa atur orkestrasi dalam satu holding, itu kita bisa melakukan penyelarasan.
Nah, yang ketiga ini itu dua. Tiga ini adalah terkait dengan shared service. Banyak hal yang kalau masih sendiri-sendiri, mereka akan boros secara capex dan opex ketimbang ketika mereka bisa melakukan shared service. Jadi investment apa-apa itu bisa dilakukan secara bersama, ya. Lain-lain juga mengenai fostering sinergi dan itu bisa. Nah, holding ini yang membuat apa namanya BUMN itu akan jadi lebih solid dan fokus pada fungsi strategisnya. Nah, Bapak sebelum jadi Wadirut PT Aviata ini kan pernah menjadi Wadirut Angkasa Sapura II. Ya. Nah, dulu sebelum pandemi itu kan seperti Bapak sampaikan tadi ya, pembangunan bandara itu kan terjadi di mana-mana. Nah, kemudian pandemi kelihatannya berhenti. Nah, pertanyaannya itu apakah memang karena pandemi berhenti atau memang kebijakannya tidak membangun bandara lagi? Ini apa namanya? Bandara ini kan penting ya buat connectivity karena dia tidak hanya sebagai connectivity, sebenarnya lebih jauh bandara itu kalau kita lihat dia ada pintu masuknya kehidupan ekonomi. Jadi di mana tempat ada bandara diharapkan akan lebih berkembang ekonominya. Nah, tapi kalau kita lihat Indonesia itu ada berapa bandara sih? Lebih dari 300 bandara. AP1, AP2 itu hanya menguasai 35 bandara. Ya. Selebihnya itu adalah dari Kementerian Perhubungan ya. Tapi secara traffic, ya trafiknya jumlah penerbangannya, 86% penerbangan domestik itu adanya di bandara AP1, AP2. 90% lebih yang internasional di bandara AP1, AP2. Jadi memang jumlah kita tidak cuma 35 tapi menguasai hampir semua traffic di Indonesia. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa bandara ini Angkasa Pura, Angkasa 1 dan 2 itu perusahaan terbatas, perseroan terbatas, PT. Nah, PT-nya ini dan BUMN itu bukan penyelenggara public service yang dibiayai oleh APBN. Ya. Dia di public service yang diselenggarakan biayanya memang sebagian ada karena penempatan modal negara, tapi lebih banyak lagi dibiayai melalui pendanaan komersial. Jadi setiap pembangunan bandara tidak bisa disamakan dengan bandaranya yang dibangun oleh dana APBN atau dioperasikan dengan dana APBN. Karena setiap pengoperasiannya, investasi dan pengoperasiannya itu harus mengembalikan investasi yang didapat dari dana komersial. Nah, ini problemnya. Ya. Jadi kalau ketika pandemi yang trafficnya turun sampai tinggal 5% waktu tutup ya, di tahun 2020 antara bulan Maret sampai Juni sampai Agustus waktu itu ya, itu kan traffic sampai hilang dan kemudian sekarang pun hanya baru kembali sekitar 60%. Tidak mungkin kita membangun bandara hanya dengan dasar memperbaiki konektivitas udara karena tanpa memperhitungkan kemampuan kita dalam mengembalikan
modal yang sudah ditempatkan melalui dana komersial. Nah, ini yang harus dihitung. Ya. Sekarang mengenai hotel, Pak. Ini kan banyak sekali hotel-hotel natur itu yang sudah tua dan tidak terkelola dengan baik. Salah satu contoh misalnya di Semarang ada Hotel Dipjapuri yang sampai sekarang tempatnya strategis tapi jadi tempat seperti tempat pembuangan sampah gitulah kira-kira, mobil-mobil rongsok situ dan sebagainya. Itu gimana Pak perencanaannya? Kalau Bapak lihat sebenarnya dari tahun 2015 ke sini sudah banyak yang kita perbaiki. Mulai dari kalau yang paling besar itu kan yang di Nusa Dua tuh ya. Dulu namanya Inaya Putri Bali, sekarang Merosaka. Itu besar dan yang di Padang juga sudah bagus. Banyak yang sudah kita renovasi dan diperbaiki ya. Dan sekarang yang proyek besar ini yang di Grand Ina Bali Beach di Sanur ya. Sanur itu 42 hektar. Itu hotel peninggalan eranya mulai dibangun ketika pemerintahannya Pak Karno, tapi dioperasikan penuh ketika sudah pergantian presiden. Nah, itu sekarang sedang dalam renovasi besar-besaran, rekonstruksi, karena ditetapkan inisiatifnya Pak Erick Thohir itu dijadikan namanya kawasan ekonomi khusus kesehatan. Jadi nanti akan ada 6 klinik dan rumah sakit berikut dengan hotel yang sekarang sedang dalam pemugaran. Itu di Sanur. Nah, kalau di Biapuri ini memang ada masalah teknis. Jadi masalah teknisnya ketika itu kenapa itu di abandon awalnya, karena itu kena jalur roobnya, banjirnya ini Semarang. Jadi memang sudah lama. Nah, tapi sebenarnya 2019 sudah ada investornya. Kita akan karena masalah roob sebagian sudah ditanggulangi. Ini sedang dalam perencanaan, kita mulai. Sebenarnya 2019 sudah ada investornya ya, BUMN. Tapi baru mau mulai COVID jadi tertunda. Tahun depan insya Allah kita akan mulai proyek kita untuk rejuvenasi dan reaktivasi di Biapuri. Nah, ini pelan-pelan lah, karena resources kita cukup tergerus besar ketika pandemi COVID kemarin. Iya. Beberapa waktu yang lalu ada kontroversi di masyarakat mengenai tarif masuk destinasi wisata, baik Borobudur, kemudian juga di Pulau Komodo. Nah, sebenarnya apa yang sedang dipertimbangkan di saat ini? Jadi gini, ini kan kalau Komodo itu urusannya mungkin dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur ya, Pak Victor Laskodat ya. Tapi dasar pemikirannya mungkin sama. Jadi antara kepentingan preservasi dan konservasi dan
komersialisasi. Kalau kita bicara preservasi dan konservasi, maka pengunjung harus dibatasi. Kalau pengunjung dibatasi atau ditiadakan, berarti pendanaan harus semuanya dikembalikan kepada pemerintah, pengelolaannya segala macam. Tapi kalau dia sudah ditetapkan sebagai kayak Borobudur dan Pulau Komodo, Labuan Bajo, sudah ditetapkan sebagai top destination, super prioritas pariwisata, loh kok super prioritas malah ditutup ke alasan, nah ini kan harus ada yang namanya kompromi di sini. Jadi kompromi ini apa? Tetap mengutamakan sustainability daripada destinasi tersebut. Jadi destinasi itu harus terpreservasi, harus terkonservasi, sustainable. Tapi manfaat ekonomisnya tetap harus diadakan karena itu will benefit, akan memberikan keuntungan juga buat masyarakat sekitar. Ketimbang nanti kita mengatakan tuh apa namanya, manfaat ekonomi buat masyarakat dan lain-lain bagaimana. Nah, dengan dasar seperti itu waktu makanya di Borobudur ada pemikiran dari studi mengatakan bahwa Borobudur itu maksimal dalam satu hari itu hanya bisa dikunjungi, dinaiki 1.200 orang dalam sehari. Tapi tidak boleh secara sekaligus. Jadi bertahap. Dalam satu waktu berapa orang, 200 atau berapa. Tapi dalam satu hari maksimum 1.200. Sementara yang di tamannya silahkan lah. Nah, 1.200 orang dan apa namanya, dan siapa yang naik ke situ untuk murni tujuan pariwisata, sebagian besar dana yang diambil dari tiketnya itu digunakan untuk konservasi dan preservasi. Ya. Jadi untuk menjaga hanya sebagai nah itulah cara yang kita usulan itu dibuat waktu itu. Nah, cuman kan terjadi polemik dan akhirnya pemerintah menunda. Tapi sebenarnya bukan ini, kalau dulu 50.000 aja udah bisa naik dan akibatnya tidak jumlahnya itu tidak bisa dibatasi. Bisa dalam satu hari bisa 10.000 orang datang ke Borobudur. Nah, ini yang memang masih dalam kajian, ya. Dalam kajian, tapi pada intinya Borobudur walaupun dikembangkan sebagai top priority destinations, tapi pemerintah sepakat bahwa pemanfaatannya harus memperhitungkan unsur-unsur konservasi dan preservasi. Satu lagi, Pak, mengenai TMI. TMI direnovasi. Ini yang orang pengen tahu, setelah renovasi ini kira-kira TMI seperti apa? Aduh, TMI ini nomor satu, kembalikan ke kitahnya. Kitahnya TMI ini apa? Dia itu adalah memang miniaturnya Indonesia secara kalau kita lihat dari rumah-rumah daerahnya segala macam itu dikembalikan ke kitahnya. Nah, kenapa nomor satu apa yang saya maksud kembalikan ke kitahnya? Jadi isinya Taman Mini itu apa dulu? Adalah anjungan, museum, ya,
dan ada beberapa wahana-wahana. Tapi ini kan cita-cita, saya mohon maaf ya, bukannya apa Pak. Saya bilang ini idenya keluarga Pak Harto ya. Zaman itu luar biasa ini. Saya senang itu kita apa namanya, lebih dari 700 bahasa ya, suku bangsa, lebih dari 700 bahasa itu dikumpulkan, ada representasinya di situ gitu. Walaupun dengan waktu itu kita hanya tahu 27 provinsi, sekarang udah nambah 10 lagi ya 37. Itu dikumpulkan di situ. Dan kemudian setelah Pak Harto dan Bu Tin tidak ada pun, keluarganya masih merawat itu gitu. Masih Taman Mini. Cuma problemnya mungkin pengawasannya dan koordinasinya dengan daerah ini agak kurang. Jadi Taman Mini ini nomor satu tuh tenan, museum-museum tuh banyak ditinggalkan ya. Sudah tidak dirawat lagi oleh yang biasanya mensponsori. Contohnya ada museum telekomunikasi yang dulu ada Telkom, itu wah hancur. Nah, kemudian anjungan-anjungan ini yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, ini mohon maaf, ini banyak yang dialihfungsikan. Jadi ada yang dibuat ada mesnya lah, dibuat ada warung. Jadinya ya tidak seperti kita melihat, wah ini rumah daerah yang kita bisa belajar, tapi melihatnya ini rumah daerah, sebelahnya ada mes karyawan, ada apa. Bahkan ada BUMN yang harusnya bikin museum di situ, malah dia bikin mes juga. Saya jadi bingung gitu. Nah ini Pak Pratik Mensesnek dan Pak Jokowi, ini sebenarnya ide luar biasa dari Presiden kedua kita dan Bu Tin, yang harusnya dikembalikan pada kitanya. Nah, ini yang nomor satu. Jadi kembalikan bahwa itu memang menjadi miniatur Indonesia, di mana orang datang ke situ bisa melihat ada glimpse keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, nanti memang di konsepnya disebutnya ini operanya. Jadi Taman Mini ini akan menjadi panggung seni terbuka. Ya, kalau di tim itu yang tertutup, yang terbuka ini nanti secara nasional di Taman Mini. Jadi operanya Indonesia lah di konsepnya. Baik, terima kasih sekali Bapak Edwin Hidayat Abdullah, Wakil Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini memberi motivasi dan inspirasi kita semua, terutama pada generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.